Sesurga, sekeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukurlah jamaah yang dimuliakan Allah. Puja-puji hanya milik Allah dan kepadanya kita beribadah dan memohon pertolongan. Dan rasa syukurillah yang terus di setiap pagi saya secara pribadi mengajak semuanya bersyukur atas semua nikmat Allah. Nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung, nikmat yang ketika kita bersyukur maka dijanjikan Allah akan tambah kenikmatan itu. Dan tentu kenikmatan iman dan Islam jadi nikmat paling agung yang harus kita syukuri. Hingga saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu. Dan Alhamdulillah dibimbing oleh di pagi ini di hari Kamis. Kamis biasanya memang kita hadir dalam majelis sekolah ayah bunda yang bersama Abah Ruli dan juga Saudara Dia Jambari. Insyaallah, tabarakallah, dan sudah hadir bersama kita para guru kita. Tentu sebelum itu, salawat dan salam tentu senantiasa kita atur kepada Nabi kita baginda Rasulullah dan juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang kalau Allah masih tentang tema fitrah seksualitas ya, yang di pekan lalu tentu masih banyak yang harus kita gali bersama para guru kita karena ternyata fitrah seksualitas itu sangat sungguh ya yang luar biasa yang ketika kita salah menerapkannya akhirnya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang sudah kita saksikan di sekitar kita, LGBT dan banyak hal ya. Ada ayat ada dan tiada ini menjadi bagian yang ternyata itu bagian yang penting ketika dalam penanaman fitrah seksualitas. Tentu berbeda pendidikan seks dengan fitrah seksualitas ya, yang insya Allah akan juga kembali dibahas oleh para guru kita. Bagaimana kita menanamkan fitrah seksualitas ini sehingga anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang sebagaimana disyariatkan. Kalau saya baca bukunya Sudhari Santosa ya, rahimahullah taala, Allahumma yarham, ya mudah-mudahan beliau juga Allah berikan rahmat ya, karena salah satu yang menggagas tentang fitrah seksualitas itu adalah beliau ya yang kemudian disebut dengan fitrah based education. Baik, alhamdulillah Ustaz Abaruli dan Ustaz Dodi juga sudah hadir. Saya persilakan untuk memandu tentang lanjutan kajian tentang fitrah seksual ini kepada guru kita Ustaz Dodi Al-Jabar. Tafadhal masykur Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan ta'ala fi kulli hayatikum ya Ustazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Abah udah di Kediri nih? Oke, Sat. Alhamdulillah. Lightingnya bener soalnya. Kalau lightingnya bener biasanya di rumah biasanya. Sehat ya, Abah? Pangestanipun, Sat. Masya Alhamdulillah. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini pagi ini PR banget ini buat kita, Seth. Oke. Karena barusan hari ayah ini pencetusnya siapa saya juga nggak notice, tapi nggak tahu sejarah juga, tapi kurang lebih adalah penghargaan buat para ayah, entah untuk mengembalikan peran gitu atau apa saya nggak ngerti, tapi setidaknya adalah pengingat di mana setiap ayah ini punya jasa yang Masya Allah. Kan kalau saya perhatikan gitu ya, kemarin ngobrol sama Babe di Keluargaku Surgaku, itu Babe menceritakan sebegitu luar biasanya perlakuan beliau dan itu ternyata datang dari ayahanda beliau gitu. Dan perlakuan terhadap istri itu luar biasa. Tapi sementara jamaah ada yang
kain-kain ke saya, Ustaz. Suami saya nggak gitu, Ustaz. Sampai anak saya bilang, mudah-mudahan jangan sampai dapat jodoh kayak ayah. Ah, kan jadi kebolak-balik tuh. Itu apa yang kita mesti bahas dulu nih, Ustaz, berkait dengan fitrah seksualitas ini. Karena Ya, penting buat kita memulai sesuatu kalau dasarnya berantakan ya apa yang dibangun di atasnya ya rusak semua gitu. ya, Betul, betul. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam pada pagi warahmatullahi hari ini Allah berikan kita kesempatan wajah di saat Ramadan kurang 97 hari lagi. Di 97 hari lagi Ramadan, semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan Allah berikan kesempatan kita untuk nanti beribadah di bulan Ramadan karena itu Ya, menjadi kerinduan kita, ya. Kerinduan kita semuanya, kerinduan akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, hari ini yang Ustaz Dodi sampaikan tadi memang ada hal yang memang menjadi PR dan menjadi apa ya, menjadi kegundahan kita hari ini. Kegundahan kita terkait dengan hari ini adalah terkait dengan kalau sebenarnya gini, kalau nanti ngambil data itu kadang-kadang tambah ngeri ya, Ustaz. Data itu Indonesia itu kalau fatherless itu nomor 3 sedunia ya, tertinggi. ya Allah. Tapi sebenarnya fatherless itu nanti ada turunannya yaitu father hunger, Hmm, rinduan akan sosok ayah. Tapi saya melihatnya begini, hati-hati dengan bahwa apapun yang terjadi hari ini, saya ingin sampaikan bahwa inilah takdir terbaik yang Allah berikan. ya, Kalau kita kemarin obrolan saya dengan istri 2 hari yang lalu, Pak. Oh, 2 hari yang lalu. Pada titik hari ini sebenarnya yang menjadi kata kunci sebenarnya, kata kuncinya adalah dalam keluarga itu ada dua. Kata kuncinya dua. Bahwa proses kita terbaik kita adalah ketika kita tidak ingin menjadi siapapun, kecuali diri kita terbaik dari diri kita. Saya pribadi tidak akan, kalau proses kita berjalan, saya bilang proses kita berjalan, bahwa kita itu tidak akan ingin menjadi siapapun kecuali menjadi versi terbaik diri kita. ya. Berarti kita harus kenal diri kita harus tahu kekuatan kita dan kekurangan kita. Kemudian, begitu juga kepada pasangan kita. Kita tidak ingin pasangan kita menjadi siapapun selain menjadi versi terbaik dirinya. Bukan Enak bukan ya kalau punya bukan untuk punya kita ya. ya, Zat? Bukan untuk kita ya. Bukan. Enak ya kalau punya suami kayak Ustadz Dodi begini-begini. Nah, itu udah masalah tuh saya bilang. Ya. Enak ya kalau punya suami kayak si itu enggak. Hmm. Hari ini bahwa Allah pernah berikan jodoh siapapun itu di depan kita yang memang menjadi jodoh kita itulah jodoh terbaik kita. Ya, itu Pertanyaannya satu, apakah kita ingin gifted. masih bersama atau tidak? Ya, gifted itu dari Iya, Allah kan. Itu iya, yang milih Allah itu nggak bakal iya, salah itu. iya. Nah, makanya pertanyaannya lagi nih, Sat. Kita tuh masih pengen barengan apa enggak sih gitu kan? Kalau selama masih di otak kita pengen barengan, insya Allah masih ada titik temu yang akan selalu ada. Kecuali memang sudah niatnya udah beda ya, itu udah beda lagi Hmm. urusannya udah beda dah gitu. Nah, ini di sini yang menjadi berarti apa? Kesyukuran yang harus kita utamakan kesyukuran. Kesyukuran akan bahwa Allah berikan nikmat-nikmat pada kita sekaligus bahwa Allah berikan ujian pada kita. Tapi di ujung ujian itu ada pujian. Nah, itu nanti ininya begitu kan. Nah, tetapi yang Ustadz sampaikan tadi bahwa lah hari ini kondisinya kayak begini, gimana? Saya bilang ya sudah, syukuri dulu nih yang nih ada. Nah, habis ini kita harus mulai. Nah, habis ini kita mulai akan menata ulang, saya bilang gitu. Karena kalau kita menata ulang kondisi hari ini dengan berbekal ketakutan ya nggak akan selesai-selesai. Kita menata ulang berbekal dengan kekurangan-kekurangan nggak akan selesai. Tapi kalau kita berbekal rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan ada kemudahan yang Allah berikan. Nah, seperti yang sering saya sampaikan bahwa tidak ada kondisi yang sangat ideal, tidak ada kondisi ideal siapapun itu, gitu kan? Siapapun itu tidak ada kondisi ideal. Hari ini apa yang terjadi hari ini itu kan buah dari yang dulu ini kan panen ya, Ustaz, ya. Ini Ya, panen dari dulu. Nah, ini juga tanaman baru. Nah, pertanyaannya hari ini kita itu mau manen atau kita kita setelah panen ini kita evaluasi apa enggak? Nah, ini yang jadi sering kali masalah. Kita tidak nggak mau evaluasi ya, tapi yang ada adalah ya udah pokoknya begini ya enggak selesai. Saya bilang kalau begitu terus caranya nggak akan selesai. Bagaimana cara menyelesaikannya? Satu, ayo kita mulai memperbaiki dari mana? Otomatis dari diri kita.
dari diri kita, dari kita mulai. Nah, memang tadi pagi juga Ustadz Iqbal, Dr. Iqbal memberikan banyak ini ya data-data baru. Saya bilang, wah, ya ini kegundahan kita terkait dengan apa yang terjadi, apalagi di sekolah-sekolah hari ini, yang kasus-kasus yang yang menjadi macam-macam gitu ya, kasus-kasus itu tuh ya fenomena gunung es saya bilang, yang nampak itu fenomena gunung es hari ini. Ya, yang ke expose begitu ya. Iya, dan yang nggak ekspos nggak banyak, saya bilang nggak banyak yang nggak ekspos, yang tidak ekspos jauh lebih banyak gitu. Nah ini yang, tapi apa? Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah gini? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah, nah dalam konteks ini, Sat, dalam konteks Indonesia, kemarin saya ngobrol dengan siapa yang lupa kemarin. Eh, kondisi fatherless ini ternyata yang paling di Indonesia ini agak unik, Sat. Yang menjadi korban pertama itu istri. Hmm. Berbeda dengan di luar. Di data itu, di luar negeri itu memang ketidakhadirannya lebih pada di anaknya ini. Tapi kalau di Indonesia yang menjadi korban pertama adalah istri. Karena salah satunya faktor culture. Oh, Ini faktor culture ini menyebabkan memang di Indonesia ini agak, ya tadi ya, memang eh, cukup cukup inilah, cukup unik lah, kondisinya cukup unik ya, karena culture-nya memang dulu mungkin laki-laki di lebih lebih tinggi ininya, kedudukannya, dan wanita sebagai konco wingking gitu kan, hanya teman ya, belakang, itu yang menjadi seringkali jadi masalah. Jadi hal-hal ini menjadi sesuatu yang memang perlu kita kembalikan ke asalnya ya. Kalibrasinya jangan ke culture, kalibrasinya kita ke Islam sendiri seperti ya. itu. Itu sih di situ sebagai awalan. Saya masih merangkai dulu ini. Baik. Jadi kalau ngelihat posisi bagaimana ketika seorang ayah itu kemudian punya peran yang sangat penting, ini jadi melihatnya apa ya? Kalau saya lihat itu lebih ke apa istilahnya? Kalau kalau memang sudah fitrah itu kan berarti ya memang mesti kita lihat secara utuh bahwa ya emang gitu harusnya gitu kan ya. Ya, betul. Ketika kita paham bahwa ini bukan hanya tanggung jawabnya seorang ayah, tapi ini juga tanggung jawabnya eh, ibu dalam pengertian suami itu kan harus diingetin terus, Ustaz. Betul. Kalau misalnya dia mulai apa mendahulukan kepentingan dia gitu kan, kan kalau saya nggak tahu, saya nggak hobi mancing, saya nggak hobi nonton bola. Mungkin bapak-bapak yang lain itu melihat bahwa mancing itu sebagai sebuah cara. Saya nggak tahu apakah sebegitunya cari ikan itu harus berjam-jam seharian. Eh, saya nggak ngerti kenikmatannya di mana karena saya ngelihat itu nggak pernah ada kemajuan kok dari mancing itu ya. Kalau maju nyemplung soalnya. Eh, kan ada bagian yang daripada mancing kan mending ngobrol sama. Nah itu bagian yang saya nggak tahu itu chemistry-nya nggak dapet atau gimana. Karena tanpa kehadiran ayah secara ruhiyah dan emosional itu kan kalau kalau Ustaz Teguh Santoso kalau Yarham itu kan lebih lebih apa ya eh, menentukan bahwa hilangnya ayah ini menjadi kayak anak tuh nggak punya kompas seksualitas gitu kan Ustaz. Ya, betul, betul. Ya, Jadi anak-anak laki-laki kehilangan figur, nggak tahu yang jadi jantan itu bagaimana, terus jadi belum lagi dibesarkan sama keluarga yang modelnya mungkin eh, keluarga ibunya dominan, maksudnya kayak saya eh, ya, anak perempuan semua 4. Itu saya kebayang tuh keponakan-keponakan itu nanti mereka dibesarkan oleh tante-tantenya. Sementara para suami yang sibuk di luar, mungkin ada yang senang olahraga, main bola, ada yang habis main bola, main pingpong, habis main pingpong, mungkin nge-gym, mungkin apa segala macam, sehingga anak ini jarang dipegang gitu ya, ya. sehingga kehilangan sosok itu nggak tahu, bakal jadi gender confusion nggak sih? Oh, pasti Apalagi ya. kalau 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 ngelihat dulu itu ada tayangan-tayangan yang
genderless gitu ya, Ya, kayak Teletubbies gitu, itu laki apa perempuan nggak jelas, ya, gitu kan. Terus banyak sekarang animasi-animasi yang sekarang juga modelnya begitu kan. ya, Belum lagi bicara tentang eh, konsep fitrah di seksualitas ini kan ada bagian yang potensi dasarnya manusia itu kan jadi laki-laki atau perempuan ini kan sesuai dengan kehendaknya Allah menunaikan ya, peran kehidupan yang benar gitu kan. Itu kan butuh butuh tahapan-tahapan yang nggak sederhana kan. ya, 07 mesti ngapain, 710 mesti ngapain, 1015 mesti ya, ngapain itu kan jadi ini kan mesti orang tua yang belajar kan gitu. ya, ya. Jadi gini, akhirnya pada titik ini kita Halo, Ustaz. Di saya hilang. ya kembali kita hari ini kita itu menata ulang kembali ya, menata ulang kembali tentang peran-peran. Makanya saya bilang hari ini yang sering saya sampaikan ini bukan tentang parenting, tentang family thing. Tentang family Hmm. thing tentang apa? Tentang peran masing-masing. Bahwa semua itu punya perannya loh. Semua punya perannya. Mencari nafkah itu ya, tapi tidak 24 jam kan gitu. Tetapi kita juga tidak bisa memaksakan dalam artian gini, ada kondisi-kondisi yang memang kemarin waktu pulang dari Saudi kemarin saya sepesawat dengan kebetulan teman duduk saya itu adalah eh, beliau bekerja di Libya sekarang sudah 29 tahun dia bekerja di biasa ya di minyak Iya, dia di minyak kemudian dulu dia pernah di Qatar pernah di Dubai pernah di ini terus orang Malang ya orang Malang terus beliau memang 2 bulan sekali pulang gitu beliau itu tapi saya lihat eh bercerita dengan dia terkait kegundahan tapi apa ya satu hal bahwa ya ada pilihan-pilihan bahwa ini kan pilihan sadar ya maksud saya gini ini tentang pilihan sadar bukan kejebak gitu loh aku iya, tuh udah kejebak di sini nggak bisa enggak ini pilihan sadar dan ketika pilihan sadar beliau mau ya dalam obrolan bapak lah ini ya obrolan bapak-bapak gitu ya beliau ada hal yang mereka akhirnya ada kerinduan tentang keluarga tetapi di sisi lain bahwa saya tahu peran saya tetap bahwa saya harus hadir di tengah mereka putranya 3 yang satu sudah selesai kuliah di Brawijaya yang satu di UNER yang satu lagi SMA dia bilang bagaimana membangun kedekatan yang cuma dalam tanda kutip 2 bulan sekali ya 2 bulan iya, sekali gitu kan 2 bulan tapi ininya sebulan nah jadi memang sebenarnya hari ini pertanyaan bukan gini kita tidak bisa ngakali dalam misalnya ngakali ya kalau udah kayak gitu gimana berarti kita nggak hadir dong 2 bulan iya. ya Ah, nggak gitu juga ininya gitu maksud saya Hmm. konsepnya itu bukan berarti kehadiran itu harus hari ini pun buktinya gitu fatherless itu bukan berarti tidak hadir 100% loh kadang-kadang hadir tapi ya tadi ketidakhadirannya ketidakhadiran emosi bukan ketidakhadiran fisik jadi hari ini itu jangan dimaknai bahwa hadir itu harus masalah fisik tidak tapi juga kehadiran emosi juga penting jadi dua-duanya penting gitu jadi tetapi yang paling penting adalah bagaimana hari ini ayah ibu berperan dan berarti kan kata kuncinya di pasangan ini kan, bukan di anaknya. Saya bilang kata kata kuncinya di pasangan. Bagaimana pasangan ini ketika suaminya tidak absen, berarti istrinya harus hadir. Ya, Ketika nah ini pun berarti apa? Ketika otomatis ketika istri hadir, karena dia memerankan double, secara emosi istri akan sangat capek. Berarti kan perlu dukungan emosi dari suami. Nah ini kan jadi ya, penting. Nih, ini yang menjadi titik kunci sebenarnya bagaimana akhirnya si si ini bisa berjalan bersama. Kalau nggak gitu ya berat. Kalau nggak gitu berat. Kalau apalagi tadi ketidakhadiran ketidakhadiran ibu itu fokusnya nanti bagaimana akhirnya emosi anak akan sangat confused. Jadi akhirnya kalau emosinya nggak tertata dengan baik. Itu nanti di ketidakhadiran ibu. Makanya di awal-awal itu ketangguhan itu yang bangun adalah ibu. Yang bangun ketangguhan itu ibu. Kenapa? Karena memang ketangguhan emosi itu di ibu nanti munculnya. Nah, nanti tahap kedua ketika ayah ini bagaimana dia itu akhirnya ngomongnya bukan ketangguhan emosi lagi, tapi ketangguhan mental. Ketangguhan mental yang nanti akhirnya bagaimana dia memilih, bagaimana dia tentang memilih, bagaimana dia tentang gender, isu gender, bagaimana nanti dengan isu ini ya, isu maskulinitas dan femininitas itu nanti di situ. Hari ini ketika kenapa anak-anak tidak maskulin, yang laki-laki nggak maskulin gitu kan, banyak laki-laki solihah gitu kan.
Ya, itu nanti terjadi karena tadi gitu kan. Nah, ya di sisi lain ya tadi hari ini kita juga nggak boleh, maksud saya gini, sebagai paman, sebagai Pak D, sebagai Pak Le, sebagai apapun juga harus hadir. Makanya gini, ketidakhadiran itu jangan akhirnya dibiarkan. Bahkan nanti katakan, udah tuh kalimat tadi yang di awal tadi. Semoga aku nanti tidak dapat jodoh seperti ayah. Nah, kalimat ini itu berbahaya, saya bilang gitu. Berarti apa? Ada dua. Karena dia melihat atau dia karena dia mendengar. Kalau dia karena dia mendengar, berarti kan ada yang cerita. Yang ceritain juga maksud saya bahwa ada titik-titik yang kadang-kadang perlu kita selesaikan. Menikah itu bukan berarti menyembuhkan luka. Ketika kita punya luka pengasuhan, ketika kita punya luka masa lalu, dengan menikah itu bukan akan sembuh, Sat. Tapi tambah akan menganga. Saya bilang tanda kutip ya. Kenapa? Karena dengan menikah dia akhirnya merasa nggak apa-apa lah, aku marah ke dia, kan dia pasangan. Kalau sebelumnya kan ditutup-tutupi ya. Kalau dengan pasangannya kan dada lebih terbuka ya. Nah, ini yang sering kali terjadi akhirnya. Nah, ketika kita tidak siap menerima luka orang lain, kita hanya siap menerima keindahan-keindahannya saja. Lah, ini jadi sesuatu yang jadi kadang-kadang, aduh gitu kan. Nah, Hmm. nah, padahal dalam proses menikah ini kan kemarin eh, ada pertanyaan waktu jamaah lagi umroh gini. Ustaz, kapan fase paling mengerikan dalam menikah itu? Saya bilang nggak ada kapannya. Anytime saya bilang gitu. Anytime. Mau hari pertama, hari kedua, tahun ketiga, tri apa namanya 3 tahun ke pertama, 3 tahun kedua, 3 tahun ketiga, semuanya sama, semua punya ujiannya masing-masing. Jadi jangan fokus pada wah nanti kalau 3 tahun pertama aman berarti aman, enggak, saya bilang gitu. Hmm. Kalau 6 tahun pertama aman, aman berarti enggak. 9 tahun pertama aman, enggak. Buktinya hari ini great divorce banyak, saya bilang. Ya, Jadi nggak ada sekarang apa yang paling penting hari ini adalah hayu terus bertumbuh, hayu terus terus ya. apa namanya saling saling untuk mengisi kekosongan yang ada. Nah, karena apa tadi? Nah, kalau kondisi udah kejadian gimana? Nah, Ya. Allah itu sering saya sampaikan, Allah itu memberikan kita kemampuan untuk berubah. Allah itu memberikan kemampuan untuk berubah. Hari ini kalau kita masih gini, masih yang tadi, yang termehek-mehek mengatakan suami saya nggak begitu, terus mau gimana coba sekarang? Pertanyaan saya gitu, mau gimana? Mau Hmm. ganti Ya. atau mau lanjut hari ini? Kalau mau Hmm. lanjut, ayo. Berarti apa? Telan, telan ininya, gitu kan? Yang eh pahitnya. iya pahitnya, ayo kita fight hari ini. Karena kalau kecuali memang udah ini kita udah nggak bisa lanjut, udah beda lagi urusannya gitu. Tapi kalau saya masih ingin lanjut, ayo. Kalau gitu eh, jangan hanya curhat, tapi kita harus cari solusi. Fokus pada solusi-solusi yang ada. Solusi yang baik dari pribadi kita atau nanti, karena gini, yang paling ini tuh kita, ya tadi saya bilang, akhirnya pada titik tertentu kita tuh nggak bisa berharap pada orang lain. Kita tuh hanya bisa berharap pada Allah dan kita merubah diri kita. Dan itu yang dilaksanakan oleh Bunda Asia. Dia tidak Ya. merubah Quran, tapi dia sudah berdoa saja dan dia tetap tetap fokus pada jalannya gitu loh. Dan sejelek-jeleknya pasangan kita itu bukan Firaun lah, saya bilang gitu. Ya. Nah itu titiknya. Sat. Kalau toh kelakuannya nggak bisa dibenahi ya bersyukurlah bahwa kalau saya sering bercandanya gini, kalau toh suaminya agak-agak buaya sedikit gitu, ya nggak apa-apa lah. Yang penting jangan buaya beneran gitu. Oh iya betul 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 betul, betul ya. Daripada, Repot i- itu nanti. iya, daripada lakinya setan beneran nggak apa-apa deh ada kelakuan setannya gitu. Jadi daripada setan beneran kan agak repot. Iya, Eh, Laki-laki dengan fitrahnya juga punya apa namanya ke kelemahan, juga punya keinginan yang itu juga tergantung. Kan gini bahasanya, kalau Tena dia bilang ada ustadz-ustadz atau kiai-kiai pondok yang suka nyiumin anak-anak dalam konteks yang di capture cuma bagian itu aja gitu ya. iya, Artinya kalau mau dikumpulin nggak benernya banyak yang nggak bener. Mau dikumpulin jelek-jeleknya banyak yang jelek. Tapi iya, maksud saya gini, ketika kita mampu mengokohkan anak-anak kita, kalau di pembahasan yang
pekan lalu kan kita bahas tentang bagaimana anak itu bisa menjaga bukan hanya keperawanan, tapi kesucian. Ya. Nah, sementara kebingungan penghormatan kepada kiai, guru atau itu kan bagian yang kemudian kita bisa ngingetin kalau dicium bagian bibirnya jangan mau ya nak, Hmm. gitu. Itu kan jadi bagian yang ya dia akan tetap risih sehingga kesadaran dari si pelaku, mohon maaf, pedofil gitu ya. Hmm. Kan biasanya mereka itu cari cari mangsa yang lemah, predator-predator itu. Cari Ya. mangsa yang lemah karena sama isinya kalah galak gitu, sama suami orang nggak berani, nah, sama anak kecil beraninya. Ya. Itu kadang-kadang bagian yang eh, tanpa kita sadari, loh itu kan bentuk kasih sayang. Nanti ada berkahnya. Ya nggak gitu juga, gitu. Kan kalau kita mau mau bicara tentang beberapa kondisi di mana anak-anak itu eh, diajarkan oleh Rasulullah SAW, umur 7 tahun sudah harus mulai pisah tempat tidur. Itu kan itu bagian yang Rasulullah SAW aja udah ngajarin gitu. Artinya Ya. eh, pemilahan tempat tidur itu pun supaya nggak terjadi incest dan apa segala macam gitu. Belum lagi nanti dimulai kalau di Tambies mungkin apa soal milih baju, soal Ya. apa segala macam itu kan bagian yang pengajaran adabnya mesti tuntas kan gitu, Zul. Ya. Ini yang jadi ini Sat. Jadi memang seringkali ini jadi sesuatu ketika kita itu fokus pada hasilnya saja, padahal prosesnya itu kita nggak prosesnya nggak terintegrasi gitu loh. Ya, Prosesnya nggak terintegrasi, akhirnya ketika nggak terintegrasi ya munculnya hal-hal yang seperti itu kan. Nah, proses ini kan ada kanan, ada kiri, ada semuanya ada ini. Makanya tadi yang ada kemarin ada yang ngomong, Ustaz, anak saya itu udah SMP tapi itu masih gitu. Kalau keluar dari kamar mandi cuma unul 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 gitu kan. Iya, unul-unul, paham, paham maksud ya, saya unul-unul ya, itu kan. ya, 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 cuma ini dan kayak nggak punya malu ya. Ya gimana orang kita memang nggak pernah mengajarkan kok gitu. Pertanyaannya kan ya, gitu saja, orang kita nggak ya, pernah ngajarin ya, kok gitu. ya. Terkait dengan tadi saya bilang akhirnya jangan sampai akhirnya hari ini kesalahan hanya ditudingkan pada satu sisi sebelah sana. Tapi ini adalah tentang bagaimana peran-peran kolektif. Nah, peran-peran kolektif ini, nah kalau ada salah satu yang walaupun ini teorinya saya nggak setuju ya. Jadi kalau ada teori tungku itu, Zat, kalau kamu ingin Hmm, sukses itu harus ada tentang keluarga, kerjaan, kesehatan dan apa namanya ini nggak bisa orang itu empat-empatnya sukses gitu. Harus ada yang hmm, dimatiin istilahnya, harus ada yang hmm. di teorinya harus ada yang buka, ada yang ditutup. Saya Dikalahin. bilang iya, pasti ada hal yang kayak gini. Makanya tadi, mohon maaf ketika hari ini kondisinya si si ini begini, ini karena ya ini kan teorinya jungkat-jungkit saja saya bilang gitu, keseimbangan mencari keseimbangan baru. Tapi bahwa bagaimana hari ini dengan kondisi-kondisi anak-anak tadi, kalau kita ngomong tentang dengan fitrah seksualitas tadi, misalkan anak-anak hari ini nggak dapat loh dari ayahnya. Oke, sekarang kalau nggak dapat dari ayahnya, waktu itu terus berjalan, argonya jalan terus loh. Ya. Argonya jalan terus, nggak ada argonya, argo itu berhenti nungguin mereka sadar itu nggak ada, Hmm, gitu. Nggak ada ceritanya. Ya udah deh, nanti anak-anak kita tuh mau ayahnya sadar mau kagak, mau ibunya sadar mau kagak, dia tetap jadi besar. ya. Berarti apa? Perjalanan tidak bisa berhenti. Mau tidak mau, tidak mau hari ini kita harus menyelesaikan etapa-etapa ini. Kalau nggak bisa berdua, berarti ya harus kita lakukan apa yang selalu kita lakukan. Ya. Kalau nggak dapat support dari ini, ya kita nyari support yang lain. Tetapi bukan berarti akhirnya, nah jadi masalah gitu, Sat. Mencari support yang lain dengan mengatakan gara-gara bapakmu begini, Hmm, nah ya. ini jadi masalah tuh. Nah, yang saya Ya. bilang Ya. tadi. Ini yang perlu kita selesaikan. Makanya saya karena di sini mungkin hanya majority ya, ibu-ibu majoritinya ibu-ibu gitu. Eh, Ya adalah bapak-bapak, ada Pak Pak Pur, Gus Pur, ada beberapa yang lain, ada ya sudah hari ini yuk apa yang kita bisa lakukan kita lakukan. Istilahnya gitu kan. Ini yang Kalau menjadi penting. iya, kalau kita lihat Ustaz, bahwa Oke. eh, tidak semua punya concern tentang itu. Ibunya Ya, sibuk dengan persoalannya sendiri, suaminya sibuk dengan persoalan sendiri. Kadang-kadang faktor ekonomi jadi alasan untuk
membiarkan keluarganya hancur dalam pengertian suaminya kerjanya nggak bagus-bagus amat, gajinya nggak gede-gede amat, Iya, sehingga istrinya juga bantu-bantu juga nggak dapetnya juga nggak gede-gede banget, karena gaya hidupnya apa namanya kepengen lihat orang lain. Kok bisa ya beliin buku buku buat anak-anak, buku adab, buku ini, buku itu apa segala macam buat anak-anak. Dan sementara saya nggak bisa Ustaz buat nyukupin kebutuhan aja saya setengah setengah mati itu seolah-olah kayak kayak nggak boleh apa ya wis Anda miskin miskino sana gitu seolah-olah kalau udah miskin terus nggak bisa memperbaiki keluarga gitu ini apa eh, menurut saya piciknya pemikiran bahwa kalau memang bisa membesarkan itu dengan kekuatan doa kenapa tidak. iya, iya, Kalau memang bisa membesarkan anak dengan teladan yang kecil-kecil, nggak butuh kita buku-buku teladan, buku-buku adab apa segala macam. Kita bisa iya, ceritakan itu sendiri, kita bisa iya, kisahkan itu sendiri. Seberapa seberapa sibuk kita sama urusan kita kalau kemudian sekedar ngobrol sama anak, ngobrol sama nggak tahu ya. Saya karena memang senang senang cerita, senang senang apa membaca kisah-kisah itu dulu itu memang pernah jadi storyteller gitu. Jadi kalau ada sesuatu hikmah itu kepengennya anak ini supaya paham dikasih kan ayatnya jelas eh, menyampaikan sesuatu kepada mereka dengan cara yang Allah SWT itu sampaikan di surat 16 125 kan jelas itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Itu jadi bentuk yang saya sampaikan iya, sederhana gitu. Itu bagian yang kadang-kadang kayak mati kreativitas gitu. Saya nggak pernah bisa beli pada awalnya gitu. Saya ajak anak-anak saya ke toko buku waktu itu. Yuk kita ke toko buku ini lihat-lihat aja, lihat-lihat aja. Akhirnya mereka menemukan buku-buku yang mereka suka dan nongkrong duduk. Itu bisa berjam-jam, Ustaz. Nongkrong di toko buku. Nggak beli. iya, iya, iya. Nah, ini yang jadi masalah adalah yang saya bilang tadi. Kita ini, kalau kita benar berprosesnya, kita itu nggak ingin jadi orang lain. Ya. Kita itu akan menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Berarti kita tahu tadi, oh, dan gini kan, sekarang mohon maaf, ada ada kesalahan cara pandang. Jadi kalau saya bilang kepicikan cara pandang ketika berarti mendidik anak itu buku-buku banyak ya. Hmm. Nggak gitu juga gitu, nggak Ya, gitu juga. ya, ya. Akhirnya nanti apalagi tiba-tiba misalkan ya, Ustadz Ruli punya perpustakaan harusnya punya gitu, nggak gitu juga konsepnya Hmm. gitu Ya, loh. ya. Saya bilang kenapa saya hadirkan karena nggak harus yang teman-teman nggak punya bisa kok ngakses di tempat saya. Misalkan saya Ya. tuh ingin ngomongnya begitu. Ini Biasanya MKI mesti ke Kediri nih kapan-kapan nih. iya monggo karena besok ada tamu dari Jakarta 7 orang saat nginep 3 hari. Ah, gitu nggak ngajak-ngajak. Itu Pusing. para umahat itu ada para umahat yang ininya gitu. Nah, jadi gini, saya bilang bahwa ini yang menjadi salah satu kadang-kadang kita itu dulu saat ketika kita di Al-Mughni dulu, saya Ya, sering bilang kejebakan kita itu jebakan yang namanya jebakan materialisme. Materialisme. ya, Jebakan materialisme adalah ketika ayah itu dituntut atau ayah nanti dituntut harus punya penghasilan sekian. ya. Kalau nggak gitu, berarti ibu harus ikut nambahin. Hmm. Jadi ini yang Ya, kemarin kejadian di Bekasi. Di Masya Bekasi, Allah. siapa tuh Bekasi? Saya nggak enak di Bekasi, karena kebetulan orang Bekasi. Orang Bekasi tiba-tiba gini, eh, ya saya nggak apa-apa, yang penting anak saya dapat sekolah terbaik. Saya bilang, emang sekolahnya di mana? Yang di Sumarekon itu saat yang harganya Ya, 50 juta gitu. Saya bilang, ya, hah? ya. Saya bilang gitu kan. Jadi karena yang dikejar adalah prestis sekolah terbaik. Ya, Sekolah terbaik adalah yang mahal. Saya ya. bilang, waduh keliru nih, saya bilang keliru Hmm, konsep. Saya bilang, hmm, hmm. iya, sekolah mahal. Kalau saya gini, mau sekolah mau mahal mau murah tuh udah nggak masalah itu punya dengan segala macam fasilitas dengan segala macam Hmm. pilihan-pilihannya nggak apa-apa. Tapi jangan akhirnya yang kita kejar itu gitu loh. Pendidikan terbaik kita harus mengembalikan bahwa pendidikan itu akarnya di keluarga. Ya, Bahwa kehadiran sekolah, saya bilang saya pengurus pengurus organisasi sekolah saya dulu selalu mengatakan sekolah itu penting-penting nggak penting. Saya bilang gitu. Yang penting itu pendidikannya dan pendidikan itu dimulai dari keluarganya. Nah, ya, bagaimana hari ini pastikan setiap keluarga menghadirkan pendidikan-pendidikan terbaik. Dari mana? Lah tadi kalau kita nggak sanggup beli buku, saya bilang nggak sanggup beli buku, buktinya internetnya masih jalan gitu kan. ya.
Nah, masih bisa kok gitu kan di ini kan. Kadang-kadang kita itu ya tadi fokus pada, kalau kita sudah fokus pada satu hal, kita fokus pada satu pintu yang tertutup, pintu lain kebuka itu juga nggak kelihatan. Iya. Dulu tuh ada apa? Tak ada rotan akar pun jadi gitu, Nah, nggak kepikiran itu. ya mending kan gini kan, kenapa dulu kita membuat mobil-mobilan dari kulit jeruk, Ya, dari ketebok pisang, ya. karena memang nggak bisa beli. Tapi ada Hmm, alternatif yang dimunculkan, itulah nanti munculnya kreativitas. Hari ya. ini kesannya pokoknya kalau nggak bisa beli, Ya wis. truk-trukannya itu, Ah, apalagi ada remote controlnya, ada waduh. baterainya, itu kesannya itu kita itu apa namanya, nista banget gitu loh. Hmm. Ini yang menjadi, nah, berarti apa? Kita itu kejebak dengan parameter parameter orang lain. Ya, Nah, ini yang menjadi, kalau dalam ini dulu itu Rasulullah itu bagaimana para sahabat itu sampai menjadi berkali. dirinya masing-masing loh. Ada yang kaya tapi pemalu kayak Utsman gitu kan. Pemalunya luar biasa gitu kan. Ada yang begini, ada yang mereka dengan karakternya masing-masing. Hari ini tuh kita kayak 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 gitu kan. Pengennya tuh kayak satu orang yang sama, bahwa Muslim tuh harus kaya, harus begini, harus begini, harus begini. Nggak gitu juga konsepnya Hmm, saya bilang gitu loh. hmm, hmm. Ini yang, nah kembali lagi tadi yang disampaikan Ustadz Holis di awal terkait dengan fitrah tadi, bagaimana hari ini, yuk nih bapak-bapak, atau kalau nggak ada hari ini ibu-ibu yang ini memang ibu-ibu yang ada banyak ibu-ibu, sudah nih apa yang kita bisa lakukan? Coba kalau kita perlu di checklist nih. Kondisi hari ini anak kita kebutuhannya A, B, C, kebutuhan emosi bapaknya, kemudian emosi ibunya. Nah, oh yang tidak dapat dari sini. Nih, coba bagaimana caranya kita cari solusinya. Ya, Karena ada, nanti iya, diomongin ke saya juga nggak akan selesai, saya bilang gitu. benar. Ada gini, Ustaz, ada trik. Kemarin tuh baca kolom psikologi. Coba deh Bu, coba deh Pak, berikan pertanyaan kepada anak, gitu ya. Satu pesan-pesan kecil gitu di satu kartu, itu kayak ngobrol biasa. Kamu Ya, dikasih kasih kartu, kamu baca ini. Itu isinya tentang kalau kamu marah, kamu kepengen ibu gimana? ya, Kalau kamu kesel, kamu kepengen bapak gimana? Itu biarkan, dengarkan saja. Nggak usah autokritik, nggak usah anti kritik, nggak usah pasang self defense mechanism bahwa itu bisa disampaikan hati ke hati. Itu keren banget. Dan itu masalahnya, jadi, masalahnya gini, Stat. Lagi nulis, ibu itu nggak begitu, kamu tuh karena begini. Nah, nah, habis sudah nah udah. selesai. Bapak itu kenapa bapak marah karena begini. Nah ini kan udah begini. Ya, Ini iya. sebenarnya makanya saya bilang Mm, kadang-kadang nggak selesainya di sini. Nah nggak selesainya karena memang tadi, karena kita hari ini kita itu selalu tadi semua juga punya mode mode armor, Stat. Punya armor, punya apa namanya, punya shield Re- gitu. reptilian brain. Iya, punya top, punya tameng-tameng. Nah, kalau hari Iya, ini kita mau keluarga kita menjadi lebih baik dalam konteks apapun hari ini. Saya bilang gini, apa yang terjadi hari ini? Kalau ngomong terkait dengan penyimpangan seksualitas, dari zaman dulu juga ada. iya. Bahkan sebelum zaman Rasulullah juga ada gitu loh. Bahkan kalau Astagfirullah. ngomong kejahatan itu dari zaman awal-awal Nabi Adam itu sudah mulai lah Iya, bahwa iya, kejahatan itu udah ada. Hari ini iya, kejahatan itu banyak. Cuma iya, memang kalau gini juga ya saya bilang, jangan pernah diglorifikasi karena hmm, memang hal negatif itu, apalagi kemarin di Bekasi naik sekian ratus persen, saya bilang ini mekanisme mekanisme ininya berapa, gimana sih iya. mekanisme surveinya? Penghitungannya, ya, Iya perhitungannya jangan, iya jangan-jangan gini yang ditanya adalah mereka, komunitas mereka semua, jadi kesannya mereka itu banyak banget, padahal kalau saya iya, yakin ya nggak banyak-banyak juga, cuma ada iya, tapi kita khawatir iya, tapi jangan sampai akhirnya menyebabkan kekhawatiran itu berlebihan. Kemarin ada yang terjadi di salah satu sekolah Islam gitu ya, sekolah Islam memang ada kejadian juga ada, saya bilang, tapi jangan sampai akhirnya diglorifikasi bahwa wah begini begini berarti sekolah Islam semuanya begini, nggak hmm, juga gitu. Nah, kepiawaian semua, iya, ini yang sekarang terjadi. Oh, semua keluarga hari ini begini. Enggak. Ayo, ya, keluarga-keluarga kita perbaiki. Mulai dari mana? Dari diri kita. Dari diri kita gimana hari ini, or, jamaah MKI yang ada 56 akun hari ini, 56 akun termasuk saya segala macam. Ayo, saya berbenah. Saya berbenah terhadap diri saya sendiri. Jangan berharap pada orang. Ayo, aku apa yang kekuranganku kepada. Nah, ya, tadi yang ya, disampaikan Ustaz Dodi tadi menjadi salah satu cara. Kalau kamu marah, kamu pengen ibu gimana? hmm, Ketik,
Kalau anaknya berani nulis, Tat, berarti udah bagus. Ya kalau jadi Iya, masalah anaknya nggak berani nulis, apa? Ah, iya, percuma nulis juga. iya, Paling benar. ntar juga yang ada dimarahin. Lah ini berarti kan udah trauma persepsi udah jadi nih. Iya. Ini Kan nggak. orang tua itu seringkali sebagai penghukum, bukan pembimbing. Nah, Kan kalau ngajarin tanggung jawab untuk kemudian ya soal cerita seksualitas itu kan soal jaga jaga pandangan, ya, soal jaga kehormatan, ya. soal itu mulai umur berapa anak-anak itu mesti berani nggak boleh pegang pantat, nggak boleh pegang dada, nggak boleh pegang bibir. Itu umur berapa yang begitu? 10 10 15 tahun? Oh, sebelumnya, Sat, itu Atau dari awal, sebelumnya? bahkan di usia 3 4 tahun sudah itu Hmm, sudah dimulai dibiasakan. Nah, tuh. berarti kan dari kata pembiasaan kan, Ya. Nah, pembiasaan baru sebelum sebelum pembiasaan kan pengenalan dulu, Ustaz. betul. Sebelum pengenalan kesadaran lagi. Iya, Ya ini Allah. ini yang kadang-kadang udah lepas. Kita tuh ngomongnya di gedenya doang. Makanya tadi Ya, kita eh, upset gini, kejadian ini bukan karena kurangnya aktivitas. Kejadian ini karena kurangnya pembinaan dan kurangnya bimbingan. ya. Jadi hari ini kadang-kadang kita itu memberikan anak banyak aktivitas, tapi tidak memberikan guidance. Hmm, Nah ini, nah aktivitas misalkan gini, ya udah yang biar dia nanti positif, kasih aktivitas positif, ya. positif aktivitas positif, tapi minus bimbingan. Lah ini kejadiannya juga begini. Saya pernah di tahun berapa ya? 2011 atau Ya, 2011 atau 2012 gitu. Ada jamaah, dia single mom, punya anak satu laki, terus kemudian dia datang sama sahabat saya, terus dia bilang, Ustadz, tolong anak saya diruqyah, Ustadz. Eh, dia ini mengganggu saya mau nikah, saya mau nikah. Dia ada aja ulahnya kalau saya mau nikah itu. Ini udah yang ketiga kalinya kalau saya mau nikah itu ada aja kelakuannya. Tolong diruqyah, Ustadz. Saya bilang sebentar, ini anak salahnya dari mana gitu. Ayo apa namanya kita ambil wudhu bareng-bareng, yuk kita baca beberapa surat yang insya Allah kita bisa menenangkan diri, kita kembali ke Allah. Ini saya mau melakukan kalibrasi. Ibunya wudhu nggak keluar-keluar, Ustaz. Ustaz hilang nih sinyalnya, Ustaz, di eh, saya. Oh, jadi eh, begitu lama dia di kamar mandi diketok sama sahabat saya. ya, Mbak, ayo katanya mau ruqyah. Itu ternyata lama betul, ada 20 menitan, Ustaz. Wah, ini ada kerjaan yang lain lagi nih saya gitu. Nggak lama keluar. Ya udah kita sholat dulu aja, sholat dulu ya. Sholat maghrib waktu itu. Selesai sholat maghrib, dia berdoanya lama banget sampai dicolek itu. Ayo katanya kita mau ruqyah, Ustadz juga ada kerjaan yang lain. Itu saya cuman minta tolong gini, yuk baca istighfar sama tahlil. Karena hadis riwayat Ahmad tuh baca istighfar sama tahlil itu menghilangkan pengaruh buruk gitu di badan. Astagfirullah, la ilaha illallah, astagfirullah. Itu tiba-tiba dia yang melotot ke saya, Zat. Si perempuan itu melotot ke saya, terus udah gitu marah-marah. Lah ini yang kesurupan ibunya ini, gitu. Itu kocak itu yang begitu-begitu, Zat. Jadi menganggap bahwa anaknya nggak apa namanya nggak support dia bermasalah, ternyata dia yang masalah. Nah ini banyak orang tua yang nggak sadar bahwa dia bermasalah. ya. Nah, ini kan merasa benar terus kalau sama anak kan ya saya kan orang tua mau apa kan gitu. Jadi selesai kan Privilege, itu ada ya. privilege sebagai Ya, orang tua. ya, ya, ya. Gitu. Nah, ini yang menjadi akhirnya, makanya tadi saya bilang, kita ngomong fitrah itu tidak bisa dalam kemarin kita saya slicing ya hari ini, tapi saya tidak slicing lagi. Tapi kenapa hari ini kejadian-kejadian ini semuanya semuanya menjadi penting untuk kita bahas. Kemarin ada pengakuan begini, Sat. Salah satu eh, penderita LG gitu, dia mengatakan, Mm-mm. Ustadz, alhamdulillah loh ibu saya menerima saya apa adanya. Nih, Hancur banget. nih, ibunya pakai Iya, hijab. Ini. salah. Ibu saya menerima apa adanya kondisi saya. Oke, saya bilang maksudnya gimana? Saya bilang gitu. Ya ibu saya nggak apa-apa, sudahlah daripada kamu ini. Nah,
ini saya bilang tadi, pada titik tertentu akhirnya ini menjadi sesuatu yang menjadi akhirnya ya mohon maaf ya kadang-kadang kasih sayang ibu itu tanpa batas tuh kayak gitu. Ya. Nah, ini yang juga jadi satu hal. Di sisi lain, saya juga tidak nyalahin ibu ya, dalam artian memang kondisi-kondisi ibu yang mungkin dia sudah dengan kondisi ininya, dia udah ke dalam kesendiriannya. Ya. Tapi ayah-ayah juga, ayolah, come on lah, ayolah. Akhir ini kita mulai kembali memikirkan peran-peran kita di keluarga kita masing-masing. Ayolah kita mulai memperbaiki diri kita dan memastikan bahwa peran kita berjalan dengan baik. Karena memang kalau sudah kejadian tuh beda lagi dengan kalau ini. Kalau hari ini mungkin ada yang ketakutan, tapi kalau yang sudah kejadian tuh beda lagi. Makanya kita dan saya bilang ini semua kita punya ujian kita masing-masing. Ujian keluarganya Ustadz Dodi dengan Ustadz Holis berbeda, Ya. dengan ujian keluarga saya berbeda. Semua ujian keluarga kita beda-beda. Makanya konsepnya yang harus kita pahami bukan 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 obatnya, Ya. bukan obatnya saya bilang. Tapi konsepnya apa? Hari ini saya bilang kita mau kemanapun saya bilang kalau kita nggak mengembalikan peran-peran kita kembali ya nggak akan selesai. Berarti apa? Banyak banyak orang maunya selesai cepat, Ustaz. Selesai instan. Ustaz, tolong diruqyah. Ustaz, anak saya gini. Ustaz, jadi kadang-kadang kita sebagai konsultan ini dikontak kalau kesulitan-kesulitan. Ya, Jadi, Ustaz, tolong anak saya. Loh, selama ini ibu kemana gitu. Itu kan kalau diperhatiin diurut sebentar, Bu. Kan kalau kayak dokter itu ibaratnya melakukan anamnesa, didiagnos ya, dulu ya. apa penyebabnya apa segala macam dan seterusnya. Itu kalau saya kembalikan, ya saya bisanya ya gitu itu, Ustaz. Jadi seolah-olah datang ke Ustadz ini kayak bengkel bengkel ketok Iya, magic, yang karena tang teng tang teng selesai betul. gitu. Karena kebayangnya adalah ini adalah sakit fisik yang diobati dengan obat-obat kimia masukin 2-3 kali minum nanti Selesai. sambil istirahat ya jangan makan makanan pedas selesai urus aja kan nggak gini ini hal yang tidak nampak dan hal tidak nampak yang memang terbangun dari kebiasaan lama berarti apa kita itu kayak mengulangi kayak ngereset dari nol berarti kan harus membuat kebiasaan baru dengan juga menghilangkan kebiasaan lama itu kan 2 kali proses Iya, iya, dan itu bisa 2 kali lebih panjang dibandingkan dengan proses awal. iya, Nah, ini yang menjadi makanya kembali lagi akhirnya, ayo konsepnya kita beresin. Kehadirannya bukan tentang hanya kehadiran fisik, tapi kehadiran emosinya harus ada. Nah, berarti kan ada ibu, ada bapak. Hari ini saya bilang ada father, ada mother, ada ayah, ada ibu, ada abah, ada ummah, ada ibu, abi, ada umi ya. Semuanya hadir, tidak hanya fisik tapi emosinya. Tapi bagaimana kalau hari ini nggak bisa secara fisik nggak hadir, nggak apa-apa. Saya bilang kalau kondisinya kan tidak samanya sama gitu loh. Bahkan dulu di era Rasulullah, di era Rasul pun banyak yang suami-suaminya adalah para pedagang antar negara. iya, Ya kan, pedagang-pedagang antar negara kan banyak. iya, Dan jangan dibayangin kayak sekarang naik pesawat iya, bolak-balik. iya, Ini cepat, dulu pakai onta gitu iya, benar, dari dari apa namanya? Dari Mekah sampai ke Syam itu udah berapa hari iya, Masya Allah. bolak-balik. Itu bisa mereka 3 bulan 4 bulan kan. Iya, Berarti sebenarnya kehadiran itu kehadiran fisik iya, tetapi emosi jauh lebih penting. Nah, iya, walaupun kalau kita ngomong kuantitatifnya, kalau fisiknya lebih banyak hadir, emosinya lebih banyak hadir kan gitu kan. Tapi bukan karena iya. jadi emosian dan beda lagi. Kalau jadi emosian beda lagi itu, kayak gitu. Nah, Kalau ini kalau jadi sahabat tempat diskusi soal peneladanan, soal mutusin sesuatu, itu kan mesti dimulai dari hubungan suami istri yang saling betul, menghormati kan, Ustaz? betul, betul. Ini kan kalau ada paparan pornografi kayak apa, segala macam. Sementara sedihnya gini, kalau saya nggak tahu berapa banyak penonton TV di sini. Saya udah lama nggak pakai TV soalnya. Eh, Sebegitu permisifnya kita, ibu-ibu itu atau bapak-bapak tidak pernah membiarkan apa, tidak pernah mengontrol anak-anak nonton apa. Itu Ya, iklan-iklan itu eh, buah dada belahannya kelihatan, lekuk pinggang kelihatan, ada paha mulus kelihatan, apa iklan-iklan sabun, iklan lotion itu memaparkan aurat sebegitu itu jadi bagian yang namanya juga iklan, Ustaz.
Seolah-olah kayak matiin matiin itu aurat semua. Enggak, kan nggak bisa begitu. Itu bagian paparan pornografi yang mau tidak mau seolah-olah kita ya harus menerima itu. Normalisasi, Ha, ha. dinormalisasi. Nah, Akhirnya film-film begitu, akhirnya tontonan begitu, akhirnya jadi sesuatu yang lumrah. Dan ya, ini kekacauan udah. nah berarti kan mulainya bukan dari anaknya kan, Iya, dari diri kita. Makanya iya, di kajian MKI ini jangan pernah berpikir untuk memperbaiki anak saya, tapi perbaiki diri sendiri. iya, Dari situlah berarti kita akhirnya apa? Kita punya punya rem dan kontrol yang kuat. Dari situ baru kita nanti ngomong pada bagaimana yang lain kita iya, influence, kita ajak untuk seperti kita. iya. Tapi juga memang tadi semua perlu proses. Nggak bisa, Iya. saya kan sudah ngaji sudah 10 tahun. Saya pengen anak saya Hmm. seperti saya. Iya, Kemarin ada jamaah Ustadz Dodi juga ada WA dari belahan Jawa sebelah mana gitu. iya. Anak saya begini-begini Ustadz. Ya, Hmm. ketika nggak tahu hari ini ada nggak saya di sini nggak tahu, nggak ada kelihatannya. Eh, ketika saya gali, oh ya wajar kondisi-kondisi itu wajar. Kenapa saya Iya, bilang wajar itu bukan berarti saya menormalisasi, bukan. iya, Ya kondisi itu ya kalau itu terjadi sih ya pantas-pantas saja karena iya, memang ada fase-fase yang kelewatan, ada yang iya, kelewat gitu. Jadi akhirnya itu terjadi. Dan saat bisa nggak kalau misalkan dalam waktu sebulan 2 bulan sembuh? Hmm, saya bilang enggak. Saya harus mengatakan enggak karena anak ini, saya bilang anak itu tidak hanya di dalam kamar saja, tidak hanya bergaul dengan kita 24 jam, tapi dia bergaul iya. dengan banyak orang. Ah, Dia juga mengakses banyak hal. Berarti iya, bagaimana hari ini kan tuh lebih berat lagi. Makanya sebenarnya mendidik di waktu kecil lebih gampang karena iya. kita menjadi sandaran utama mereka. Hari ini, Nggak ada iya, kontaminasi yang satu betul. frekuensi. Dia kalau Iya, nyari nyari sefrekuensi sama dia ya nyarinya yang dia nikmati kan. iya. Hari ini kalau dia sudah bisa memilih, berarti kan prosesnya dari sebelum dia bisa memilih. Prosesnya sebelum dia memilih, sebelum berarti masih kecil, berarti dia harus mulai tahapan tadi, tahapan tahu mana yang apa enak dan tidak enak, tahu baik dan tidak baik, Iya. bisa kan tahu dulu belum langsung milih Hmm. kan. Hmm. Mereka tahu nih baik, ini nggak baik. Oke, berarti saya memilih yang baik. Itu kalimat ini kan kalimat memilih itu sudah punya ketangguhan. Memilih itu berat loh, Ya. karena Dan nanti dan ada konsekuensi. dan serunya kalau bicara seksualitas ini Ustaz, bicara Ya, tentang sesuatu yang sifatnya rangsang, ya, yang 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 nggak bisa diceramahin. betul. Ini betul-betul bagaimana seorang ayah memperlakukan ibunya, bagaimana ibunya memperlakukan ayahnya, Ya, bagaimana seorang ayah yang lembut tapi tegas, jaga ya, pandangannya, ngormatin perempuan. Ini anak laki-laki akan niru. ya, Anak perempuan juga akan merasa aman dan berharga ketika orang tuanya juga menghadirkan itu, gitu kan. ya. Ada teladan-teladan yang nggak bisa nggak bisa hilang. Betul. Dan itu tidak hanya muncul di ranah-ranah ceramah, nggak bisa muncul Betul. hanya di bacaan, tapi munculnya di ranah-ranah bagaimana kuduah itu muncul. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita semua, bagaimana akhirnya menghadirkan, kan gitu kan, Ya. menghadirkan diri versi, bukan akhirnya gini, saat saya itu nggak bisa cerita, ya udah nggak gini loh, maksud Hmm. saya tadi kan kembali lagi bahwa saya dengan Ustadz Dodi punya cara yang berbeda. Ya. Saya lebih banyak diskusi misalkan dengan lebih banyak ini mungkin Ustaz Dodi dengan storytellernya, saya bukan seorang storyteller tapi saya juga tuh kelemahan saya di sini. Nah berarti apa, yuk kita pahami kekuatan diri kita hadirkan versi terbaik dari diri kita. Ya. Nah ini ada ayah yang nggak bisa ngobrol diem tapi dia itu lebih banyak di mata ya, di mata yang memang Ya. lihatnya gini. Ya saya ayah saya ya misalnya ayah saya itu bukan Ya. tipikal yang bisa ngomong gitu, yang beliau itu hanya cuma eh, apa namanya mengajak ngobrol itu sedikit banget tapi kehadirannya tetap terasa gitu. Insya Allah. Nah, eh, kenapa saya bilang beliau dengan segala macam ini ya, ayah-ayah kita semuanya juga sama ya, atau ibu-ibu kita semua dengan ada yang gaya begini kayak begitu, ada yang ibu beliau juga sambil mengajar kah, sambil kayak Budi Darmi misalkan beliau sambil Ya. ngajar sambil ini, nggak, ini hari ini sudahlah, ini pilihan-pilihan yang kita ambil sebagai khalifatullah. Jadi bagaimana akhirnya kita menghadirkan versi terbaik diri kita dan hadirkan versi terbaik dari diri kita itu di depan anak-anak kita. Ya. Ini yang menjadi Dan penting.
Dan seksualitasnya kan bukan untuk kesenangan, tapi dia amanah ibadah dan Betul. pernikahan yang nanti ada saatnya, ada saatnya. Ya. Tapi sementara itu kan nggak tahu ya. Kalau saya pikir manusia itu memang tipenya kok itu doang kan, Ustaz. Makin dilarang, makin dia coba. Emang kenapa kok nggak boleh? Kan sama kayak Nabi Adam waktu disuruh jangan deketin pohon ini Iya. ya. Kita ada curiosity kan. Emang kenapa? Dari sekian banyak yang boleh kok yang satu kok nggak boleh. Emang kenapa? Nah, Dipakailah sama si iblis itu. Nah, kenapa berarti di situ kan ada titik-titik memang berarti titik-titik obrolan ya. Saya bilang titik-titik yang memang menjadi ada wilayah-wilayah yang eh, ada wilayah-wilayah rangsang ya saya bilang. Ada wilayah rangsang yang mereka yang selalu diinikan dan itu kita biarkan tadi dinormalisasi. Nah, ini menjadi masalah. Berarti apa? Dari awal memang harus kita meng- memenuhi keingintahuan anak dan keingintahuan kadang-kadang gitu maksud saya gitu loh. Oh, anak-anak ngomong kenapa itu kan kadang-kadang cuma sebatas sebatas ini saja gitu. Nah, ini yang kemarin jadi obrolan juga saat saya dengan istri ini. Jadi Ya. memang sekarang jadi banyak ngobrol ya gitu ya. At- eh, Hari ini kita memang ingin menghadirkan salah satunya adalah high thinking ya, high thinking pada anak dengan cara-cara sederhana. Misalkan ya, misalkan kadang-kadang kita perlu. Kenapa sih anak-anak nggak suka sayur, lebih seneng, mohon maaf ya, mie instan daripada sayur? Kenapa? Ya. Kita juga perlu ini. Kenapa sih rasa rasa sayur itu tidak seenak mie instan? Nah, kayak gitu-gitu memang hari ini memang anak-anak juga jangan kita juga anak-anak sudah mulai lebih kritis dan kita juga harus mengupgrade diri. Zaman zaman ayah kecil dulu nggak ada pertanyaan kayak gitu. Lah ini repot nanti urusannya. Karena curiosity anak tadi yang seperti saya sampaikan, curiosity-nya ada. Kenapa ini boleh ini nggak boleh? Dan kadang-kadang kita itu pakai pendekatan kita. Jadi nanti itu kenapa zina itu nggak boleh karena begini-begini. Dia ngerti juga Ya, kagak, ya, saya ya, bilang ya, gitu. ya, Ngerti ya, juga ya. enggak. Dikembalikan saja misalkan gini. Kamu nggak boleh pegang pantat orang. Kenapa? Kamu sendiri juga karena itu sesuatu yang tidak sopan, nggak baik. Awalnya kan cuma di kata-kata di Ya, situ saja. ya. Kalau kamu dipegang juga nggak nyaman kan, nggak enak kan, perasaan kamu nggak enak kan, nggak seperti risih kan, ya sama. Orang lain juga sama. Kadang-kadang cuma di situ saja, di titik itu saja selesai. Hmm. Kita ndaki-ndaki Kalau ngomong soal aurat kepada ya, anak usia 5 tahun gitu, Sat. Daki-daki ngomong aurat anak 5 tahun, ya, dia tahu ya, apa ya, coba tentang aurat gitu kan? ya. Dia yang lebih penting Oh, adalah ini ditutup dan dia dicontohin. Tidak ada yang di rumah juga nggak ada yang dibuka. ya. Dia dicontohin. Nggak perlu Bap- diceramahi dengan panjang-panjang gitu. Bapak Ibu istilah daki-daki itu maksudnya ketinggian bahasanya ya. Iya, Heeh. Tapi banyak yang nggak paham apa maksud iya. daki-daki itu. San, Kadang-kadang cowok ini kenceng banget nih, daki-daki kemarin. kalau di media digital, San, Iya, parental control itu seberapa efektif kita bisa lakukan itu. itu minimalis banget, Sat. Di bawah 10%. Oke. Karena yang terfilter itu cuma sangat kecil sekali, 0, sekian persen. Parental control yang paling penting itu di sini dan di sini. Dan itu berarti apa? Kendalinya adalah kan di tangannya dia, bukan di alatnya. Alat itu nggak seberapa. Ya Ya, adalah fungsinya, tapi nggak banyak gitu. Karena hari oke. ini mereka itu kan pakai algoritma. Algoritmanya nggak nyampe ya udah. Bahkan mohon maaf, misalkan Hmm. terkait dengan tayangan dikira kan tayangan kartun ternyata penuh dengan kekerasan dan segala macam Ya, kan ya, akhirnya tetap lolos dalam arti saya bilang ya itu ada ya itu bagus lah dipasang itu bagus lah itu alert gitu kan tapi itu cuma sekian persen saja padahal anak-anak kita hari ini itu kadang-kadang ngekliknya sesuatu yang mereka nggak kelihatannya nggak ada hubungannya dengan itu tapi ternyata ya. ini jadi ini yang menjadi penting bahwa ayolah, Kemon lah, Kemon. Saya bilang Kemon, Kemon. Kita beres-beres lagi. Kembali lagi, mengkalibrasi lagi peran-peran kita. Dan apa yang hari ini hadir di sini, sebanyak orang ini hadir, kita mulai kembalikan lagi pada peran-peran terbaik kita. Hadirkan diri kita dengan versi terbaik. Dikalibrasi, makanya saya bilang tadi di awal Ramadan itu biasanya, Ramadan itu menjadikan kita kalibrasinya benar-benar lebih baik. Nah, Ya. kita siap-siap ke sana. Tapi jangan hanya kitanya, tapi bagaimana hari ini peran keluarganya kita perbaiki. Gitu, Sat. Mungkin gitu Baik. sudah ini, Oke. Sat. Oke. Ada beberapa strategi nih buat para Ya, ayah deketin secara emosional
bangun adab tubuh sejak awal gitu ya, jadi tahu sentuhan yang aman kapan, zona auratnya kayak apa. Ajarkan makna kejantanan dan keperempuanan yang sejati, bondingnya sama. Buat saya doa itu luar biasa. Doa Ya. itu luar biasa. Ini supaya terjaga fitrahnya dari syahwat yang salah arah gitu. Kita kembalikan dulu ke Ustadz Khalis. Kita Ya. berbagi rahmat. Ustadz. Tafadhol Mas Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan. Jadi tips dari Uda ini menjadi catatan ya, Teh Nadia bisa dicatat tuh bagaimana untuk menanamkan secara kuat fitrah seksualitas gitu ya terhadap anak-anak kita dan eh, kalau saya mungkin bertanya soal kan fitrah seksualitas ini memang sangat sekarang ini sangat berkaitan juga kalau Ustadz Hari kan bagaimana anak kita ini laki-laki berperan apa namanya bersikap berpikiran dan berperasaan sebagai sesuai dengan fitrah seksualitasnya ya. Tapi kan untuk konsep gender sekarang ini kan yang lagi-lagi saya menggunakan konsep gender ini sekarang kan banyak terdistract juga Ustaz. Ada perubahan-perubahan misalkan Ya. perasaan bahwa laki-laki perempuan harus sama gitu kan ya punya hak yang sama dan itu penerjemahannya pasti beda-beda ketika dulu mungkin dalam eh, apa namanya kebiasaan korupsi budaya zaman-zaman dulu laki-laki hanya di luar gitu kan ya seorang ayah itu punya wibawa yang besar di rumah gitu kan ya bahkan mungkin jarang berbicara dengan anak-anaknya sedangkan ibu yang hanya di rumah tidak bekerja sekarang kan berubah dengan era sekarang ini apakah problem nggak ketika menanamkan fitrah seksualitas ini sambil pertanyaan pertama sambil nanti nunggu Ya, tenda setelah itu. sebenarnya tidak ada ini ya. Yang paling penting ya sebenarnya sekarang kita itu gini, eh, dalam culture itu ada yang baik, ada yang tidak. Gitu kan maksudnya ada culture yang baik, misalkan terkait dengan eh, wibawa ya. Wibawa itu ya bagus, tapi jangan sampai akhirnya kan kalau dulu itu lebih pada bagaimana mungkin perempuan jadi konco mburi istilahnya, teman belakang saja lah gitu kan. Hanya di tadi kan kasur sumur dapur gitu misalnya dulu itu kan kayak gitu saja bahwa perannya peran subordinatnya hari ini harusnya menjadi perannya sama-sama. Nah, hari ini eh, yang jadi ini kadang-kadang gini loh, berlebihan. Saya bilang kadang-kadang berlebihan. Dulu itu ekstrim kiri, sekarang jadi ekstrim kanan. Ini yang jadi masalah. Padahal ternyata manusia itu punya punya laki-laki dan perempuan berhak untuk mengeluarkan emosi. Itu yang perlu sama ya. Kita bersamaan bahwa mau nangis kayak laki-laki boleh nangis, perempuan juga boleh nangis, bebas-bebas saja. Nggak ada laki-laki nggak boleh nangis. Kan dulu itu kan identiknya gitu kan, laki-laki kok nangis. Yang nangis itu hanya kesannya itu yang hanya boleh perempuan. Yang ekspresif itu hanya boleh perempuan. Yang laki-laki nggak boleh ekspresif. Ini yang hal-hal ini yang memang dulu itu terlalu ekstrim kiri, tapi sekarang juga jadi jangan ekstrim kanan gitu. Tetap ada tengah-tengah. Ada hal-hal yang sama, ada hal yang berbeda. Ada hal yang sama apa? Bahwa tadi hak untuk mendapatkan emosi itu hak yang sama. Tapi nanti ketika dia pola pendidikan terkait dengan maskulinitas dan femininitas, dia kan pasti akhirnya berbeda. Oh, maskulin itu bagaimana dia lebih banyak memutuskan keputusan-keputusan. Kemudian di sini lebih banyak pada fitrah-fitrahnya yang ke sini. Nah, hal-hal seperti ini yang hari ini perlu dari kitanya, Sat. Kadang-kadang gini, kitanya sendiri yang masih ke bawah eh, irama masa lalu. Jadi kesannya, oh harusnya begini. Nah, ini yang jadi ini. Kalau kita juga harus mengembalikan pada sekarang itu nolnya di angka di kita, jangan nolnya di zaman dulu. Begitu maksud paham ya maksud saya maksudnya. Baik, Teh Nadia, mangga Teh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh saya ceritakan sedikit kisah nyata? Mangga. Ya. Jadi saya ada rekan curhat sama saya. Dia tinggal di lingkungan pesantren di sisi Bandung yang tingkat keislamannya tinggi. Bapaknya qadarullah memang di lingkungan itu udah biasa pada poligami gitu bapak-bapaknya tuh. Ya. Nah, terus kehidupannya secara Islami diterapkan. Tempat tidurnya dipisahkan dari kecil. Nah, pada satu waktu dia kakak beradik cewek cowok gitu ya, perempuan laki-laki. Satu waktu beranjak remaja, kakaknya ini bersikap tidak senonoh terhadap dia. Ya. Terus mencuri juga uang dia gitu. Sampai pada titik klimaksnya dia memutuskan hubungan dengan kakaknya gitu. Nah, ini
apa yang harus kita jaga Ustadz kalau keadaan seperti ini gitu. Ya, ya, Sementara ya, mereka kakak beradik dijaga banget sama orang tuanya. ya, Tapi laki-laki ini kan kalau udah di luar sulit dijaga mungkin ya ya. dari masa remajanya gitu. Itu Hmm. gimana Ustadz? Makasih ya, Ya, Assalamualaikum. salam. Ini kan karena potongan ya, karena potongan saya tidak tahu kondisi ininya. Gini, memisahkan tempat tidur itu bukan hanya part of ya, saya bilangnya baru part of saja, tidak semua hal ini menjadi penting, tetapi bahwa kebutuhan jangan-jangan saya harus menjadi bertanya, kebutuhan emosi kakak adik ini terpenuhi nggak waktu kecil? Perhatiannya terdapat nggak? Nah, kadang-kadang kita gini, kita kan sudah ikut hadis Ustaz, sudah dipisahkan nih, tempat tidur sudah dipisahkan, ini sudah dipisahkan. Tapi jangan situ doang, ada hadis lain bahwa anak-anak itu butuh eh, apa namanya, butuh contoh yang terbaik, tidak hanya butuh hal-hal yang sifatnya tadi ya. Oh sudah di ini, udah Ustaz, udah dikasih pendidikan, pendidikannya kayak gimana, sudah diiniin, sudah disekolahin. Nah tadi kembali lagi emosinya dapat apa enggak. Jadi jangan sampai akhirnya wah ini kan sudah saya didik, yang jadi masalah tuh yang lain tuh, yang jadi masalah apa namanya di luar. Nah, saya bilang di luar itu hanya ujian adab ketika anak-anak kita sudah didik terbaik, itu ujiannya di luar. Kalau dia di luar itu dia jadi baik, berarti memang pendidikan kita baik. Apalagi kalau tadi ternyata mohon maaf ya, kakaknya berbuat tidak senonoh ke adiknya. Berarti kan ada something nih. Nah, ini yang tidak kadang-kadang tidak terceritakan. Nah, kalau kita ingin memperbaiki, pastikan ini di detailnya kelihatan. Jadi akhirnya, oh, miss-nya di sini nih. Kalau saya sih menduga ada miss di kebutuhan emosi di masa kecil yang tidak terpenuhi. Kemudian juga ada contoh-contoh terkait dengan tadi, kalau kakak berani ngelecehin adik, berarti kan ada contoh yang tidak baik di keluarga itu terkait dengan itu. Apakah mungkin, mohon maaf, ayahnya merendahkan ibunya atau sekali kayak seperti itu mungkin terjadi di lingkungan terdekatnya. Dan itu akhirnya menyebabkan, oh berarti ini boleh kok, nggak ada masalah kok gitu. Nah, ini yang jadi sesuatu yang perlu kita jadi akhirnya jangan jangan juga gini, jangan pernah berpikir di luar ada masalah, tapi jangan-jangan memang yang masalah itu di dalam rumah kita. Begitu ya Teh ya. Jadi harus kita memperbaikinya gimana? Ya dari saya bilang tadi, kita harus mau jujur pada diri sendiri dan mau jujur untuk oke masalahnya ada di sini, kita harus perbaiki seperti itu. Ustadz Afwan, kalau Ya, saya sebagai teman cuma dengerin ceritanya doang gitu. Dia ya, kan sering cerita terus ya. nanya, salah nggak dia katanya kalau ninggalin kakaknya dan udah nggak mau ketemu-ketemu lagi gitu. Itu salah nggak sih? Kalau saya bilang katakan enggak. Kalau balik gini, yang paling penting tidak boleh mutusin silaturahim dalam artian gini, bahwa tidak boleh menganggap ya nggak ketemu itu nggak apa-apa, saya bilang daripada sakit hati gitu kan. Kalau saya sih nggak masalah. Tapi jangan akhirnya memutuskan itu akhirnya apa ya? eh mutusin itu ya udah kita putus putus hubungan gitu nggak, tapi bahwa saya memilih tidak ketemu karena hati saya belum belum bisa ini ya nggak apa-apa, tapi ingat bahwa manusia itu berubah, jangan akhirnya dia sibuk di kejadian 20 tahun yang lalu misalkan atau 15 tahun yang lalu, kita kan nggak tahu hari ini kayak gimana. Dan jangan diinikan bahwa dia mungkin dulu ada something happen, kenapa dia melakukan itu kita nggak tahu juga. Jadi akhirnya jangan gini, ini jangan jangan gini, semua punya luka dan akhirnya semua sibuk dengan lukanya masing-masing, gitu. Cuma jangan sampai kita juga ngomporin, yang kayak gitu dengerin. Kadang-kadang mereka kan butuh didengerin sampai selesai, udah, oke udah. Nanti lama-lama nanti juga harus di sudut pandang yang lain perlu digali seperti itu. Oke, Iya, gitu ya. Ustadz. Saya. Iya. Ya, di hari Kamis ini memang para guru kita nggak bisa lama nih. Kita cuma satu pertanyaan terakhir ya. Ya, Bu Usri, Yuni. silakan Uni Yuni. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang misalnya nih anak yang menyimpang tadi LGBT yang katanya ibunya menerima dia gitu kan. Nah, itu tuh maksudnya bolehkah kita orang tua maksudnya kayak kalau kamu masih kayak gitu kan, ya udah kamu nggak usah tinggal di rumah gitu. Boleh nggak kita kayak gitu? Sedangkan tapi di satu sisi dia tuh hanya punya tempat pulang tuh sama orang tua. Jadi Ya. gimana ya? Nah, itu satu. Yang kedua itu Ustadz, ini tadi kan udah bilang yang iklan-iklan yang tidak menutup aurat gitu. Nah,
itu tuh yang pengen saya tanyakan tuh, bolehkah kita misalnya kadang kan kita suka share ke suami, misalnya apalah, atau tentang postingan orang yang konten kreator ada omongan dia yang bagus atau gimana-gimana, itu kan kadang tidak selalu menutup aurat ya. Bolehkah kita misalnya share ke suami atau kita share di medsos kita, tapi dia tidak menutup aurat, apa kita dosa? Kayak gitu, Ustaz. Oke. Syukron. Pan, saya yang pertama ya, yang kedua Ustaz Dodi. Yang pertama tadi, jangan sampai ada muncul kata menerima bahwa dia tempat pulang iya, tapi jangan menerima. Karena dia juga jangan sampai akhirnya dia merasa dibuang dari semuanya. Itu juga lebih lebih parah lagi nanti jadinya. Tapi jangan kata menerima itu tidak boleh. Jadi di bahwa ya sudah apapun kondisi kamu, ibu terima. Itu nggak gitu. Dalam artian bahwa ada hal-hal bahwa hak-haknya dia untuk dia adalah anak kita, bahwa dia adalah anggota keluarga kita, iya. Tetapi bukan berarti nanti jangan sampai akhirnya yang gini loh, yang kita tidak setuju, yang kita tidak setuju kan perilakunya, bukan fisiknya dalam artian gitu, perilakunya. Tetapi, nah ini yang susahnya di sini. Susahnya memang di sini tuh berbuat untuk mengatakan itu tuh berat. Kadang-kadang akhirnya kita udahlah daripada gitu mendingan kamu nggak ada di sini. Nah, itu yang akhirnya menjadikan apa? Dalam tanda kutip akhirnya dia merasa dibuang dari semuanya dan akhirnya mengatakan, oh benar berarti yang aku lakukan betul. Tapi bahwa oke, rumah adalah tempat pulang, tapi juga harus ada hal yang memang ibu nggak setuju dengan ini. Dan kemudian ada hal-hal yang memang perlu di ini kan, di apa namanya diselesaikan. Jadi jangan sampai ada yang makanya saya bilang yang di garis bawahi jangan kata menerima itu adalah memperbolehkan. Bahkan akhirnya mohon maaf ya, mengizinkan pasangannya untuk datang. Itu ada. Bahkan ada juga ya, ikan mohon maaf jangankan yang sejenis yang lawan jenis pun banyak ibu-ibu yang mohon maaf. Ya sudahlah, bahkan Permisif. pasangan ya permisif, pacarnya dibawa ke rumah bahkan sampai masuk kamar, ibunya membiarkan. Itu kan berarti kan itu berbahaya, saya bilang gitu loh. Hal-hal kayak gini kayak nggak punya rem. Nah, berarti tetap harus ada remnya gitu. Ini yang penting di situ. Gitu ya. Kalau terkait dengan ini eh, perlu tarik ulur, tetapi bukan berarti menerima. Bahkan ini loh, bahwa penerimaan itu yang menjadi masalah itu kata menerima itu. Itu yang menjadi sesuatu yang perlu kita garis bawahi. Dan saya seperti itu, Afan. Baik. Bismillah. Wassalamu ala Rasulullah. Soal aurat. Aurat ini lebih terpapar pada pria, Uni. Jadi kalau perempuan mungkin lihat laki-laki yang perutnya six pack, apa model-model elemen gitu, mungkin nggak terlalu terangsang dia. Tapi laki-laki yang ngelihat perempuan dengan nggak usah yang terbuka, pakai baju aja, masih yang dilihat bagian-bagian yang memang sensitif, entah itu belahan atau lekuk buah dadanya, entah pantatnya, entah apapun dan seterusnya. Dan itu bagian yang kemudian mendistrak fokusnya. Kita kepengen ngasih petuahnya, kata-katanya bagus, tapi dia nggak pakai jilbab. Dia ngomongin soal suami dalam Islam begini-begini, tapi dia nggak pakai jilbab. Ngomong apa ini orang? Dia sendiri nggak ngejaga auratnya, terus kemudian ngomong soal Islam, gitu. Jadi sebaiknya sih tidak diberikan mentah-mentah ya. Artinya kalau misalnya kita jadi alih bahasanya nggak apa-apa nih. Jadi atau kita pindahin suaranya aja, dengerin aja ya, dengerin ya, jangan kasih lihat, dengerin aja, dengerin. Menurut Bapak gimana? Jadi dia nggak perlu lihat gambarnya yang rambutnya kemana-mana, pundaknya kebuka, bentuk buah dadanya yang menonjol dan seterusnya. Itu yang jadi orang percuma mau ngomong apa juga kalau visualnya. Pria itu makhluk visual. Mungkin beda banget sama perempuan yang apa namanya lebih senang denger denger omongan gitu ya, lebih bersifat auditif gitu. Tapi kalau pria itu rata-rata visual dan itu kalau di neuroscience nanti lebih detail tuh. Ya. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi kalau ntar deh, jadi kalau di medsos juga misalnya kita mau nge-share misalnya konten kreator dia perempuan yang nggak pakai jilbab, kan itu kita medsos tuh ngelihat tuh teman cowok, guru kita semuanya lihat itu tuh gimana udah? Apa kita harus karena kan Belajar editing deh nih.
tambahin gambar apa gitu, tutupin gambar apa gitu, belajar editing, insya Allah Iya, manfaat. ya, syukran udah. Kita bikin sesi memperbaiki tampilan konten kreator itu bagus, tapi bagian visualnya yang mesti kita koreksi. Baik, Tak Ya. ajarin kalau mau tak ajarin. baik. Pakai Oh, CapCut, ada mau pakai ada Canva, mau Abang apa. pengen ikut kelas editing sih ada. Syukran Ya, udah. afwan. Ya, Mungkin sebagai penutup boleh ini kayak menarik juga di jalan Ustaz. Kalau seorang anak sudah kehilangan respect terhadap ayahnya karena ada pelanggaran syariat gitu, kemudian sang ibu membiarkan begitu saja, apakah itu tindakan yang tepat Ustaz, dari Ibu Ira ya, Bang? iya. Tadi saya bilang ya, pembiaran itu nggak, tetapi bahkan bahwa gini loh. Jadi ini perlu perlu kita perlu adil menyikapinya ya. Jadi tidak membiarkan, tapi juga tidak menerima. Ini itu sangat 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 berat saya bilang. Kadang-kadang ibu nggak, karena nggak ingin kehilangan anaknya, dia nerima, tapi membiarkan. Udahlah sak gelem-gelemi, nah, nggak gitu juga. Nah ini karena kalau membiarkan juga bahaya. Makanya tadi saya bilang ini perlu, apakah berarti harus, yang paling penting adalah penolakannya harus ada. Ini pertanyaan pertama, penolakannya harus ada. Nah, bagaimana kemudian akhirnya seorang ibu dengan kekuatan doanya, dengan kekuatan cara beliau untuk menginfluence-nya agar anak itu menjadi baik kembali, itu menjadi sesuatu. Oke. Nah, ini berarti akhirnya apa? Berarti kan harus tidak hanya tentang kasih dan sayang gitu loh, tetapi juga tentang ada teganya juga. Nah, ini juga ininya itu makanya saya bilang tadi itu tipis banget ini. Iya. Dan itu nggak bisa diomongin gitu, nggak bisa diomongin oh terima aja atau tolak aja, nanti kadang-kadang jadi salah salah cara gitu, karena ini ininya cukup 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 apa ya, tricky, saya bilang nyebutnya tricky untuk ini gitu Dan bisa jadi sang ayah berubah karena nasihat anaknya Ustaz ya. ya. Sangat bisa. Karena ketika kemudian tidak menjauh bahkan mendekat, ketika ayahnya kemudian ada satu pelanggaran syariat, terus mendekat karena cintanya kemudian menasihati, malah bisa jadi positif Ustaz ya. Betul, makanya ini semua yang Allah hadirkan itu kan isyarah ya, Hmm. isyarah untuk kita kembali lagi. Kita dikasih banyak isyarat sebenarnya. Kadang-kadang kitanya nggak fokus pada isyaratnya gitu loh. Fokus pada ini, banyak hal yang ini. Fokus pada kembangan-kembangannya. Yuk kembali lagi. Yuk kembali lagi. Akhirnya back, peringatan apapun kemarin itu ya memang nggak ada dasarnya juga peringatan. Tapi itu menjadi momentum saja. Yuk loh kita kembali lagi hadir untuk keluarga kita masing-masing. Yuk kita mulai perbaiki diri kita. Dan tadi kembali lagi, akhirnya kita menjadi versi terbaik kita, dan kita tidak memaksa suami atau pasangan kita menjadi versi terbaik orang lain, tapi menjadi versi terbaiknya dia. Yuk kita saling menjadi yang terbaik dengan versi terbaik diri kita, gitu. Baik. Ya mungkin walaupun di sini yang ikhwan atau yang bapak-bapak sedikit ya, cuman para guru kita aja yang hadir dan juga saya mungkin juga ada Pak Agus kali ya yang hadir juga, Pak Ada Budi. Pak Haji itu di Bandung. Oh iya, ya mungkin tetap para ibu bisa juga menyampaikannya ke para suaminya gitu kan, dan juga mungkin ada anak perempuannya, ada anak laki-lakinya ini karena pengenalan tentang fitrah seksual ini sangat penting. Oh ada juga Pak Wahid, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Silakan juga para bapak, para ibu yang mendengarkan kisah hikmah di pagi ini bisa nge-share ke saudaranya, tetangganya, dan kerabatnya yang mudah-mudahan ini bagian dari kita dakwah bil haq ya. Dan ini bagian yang sangat sederhana. Jadi dakwah itu bukan hanya para ustadz saja, tapi tugas kita semuanya punya beban taklif yang sama untuk mengajak kebaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Dan tadi memang tidak ada syariatnya hari ayah, tapi sesungguhnya hari ayah ada tiap hari saja. Harusnya memang ayah menjadi ada, jangan sampai ayah ada tapi tiada, itu yang sedang sering kali dipopulerkan. Ayah ada tapi tiada, karena memang peran-peran penting yang harus dilakukan oleh seorang ayah itu begitu penting. Dan Kalau orang Sunda bilang capek digawe teka pakai ayah mah. Masya Allah. Baik. Baik, Alhamdulillah, syukurlah. Jazakumullah khairan. Ude, Abah Ruli, Uncle D yang sudah membersamai kita sejam lebih. Ngobrol tentang bagaimana menanamkan fitrah seksualitas terhadap anak-anak kita. Dan ini tentu banyak sekali PR-PR besar yang harus kita lakukan di rumah tangga kita. Seorang ayah, seorang ibu punya peran yang besar dalam mempersiapkan generasi terbaik, generasi yang
mudah-mudahan menjadi pelanjut risalah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan sebagai penutup tentu mari kita sama-sama saling mendoakan, tidak hanya mendoakan untuk diri kita sendiri, tapi juga doakanlah saudara-saudara kita, tentu lebih khusus juga saudara-saudara kita di Gaza dan saudara-saudara di tempat lain. Mari kita sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan untuk kita selama kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Dan mudah-mudahan kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Amin amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا